Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi setiap mitra? Kita berjumpa kembali di mata kuliah kompensasi dan pemeliharaan SDM di pertemuan yang ke-11. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-11. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya temuan ya. Jadi kita membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas materi mengenai konsep upah minimum regional provinsi dan kota. Memahami konsep upah minimum regional provinsi dan kota. Memahami konsep upah minimum regional provinsi dan kota. Upah minimum. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok, termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Jenis upah minimum. Upah minimum provinsi UMP, yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di satu provinsi. Upah minimum kabupaten atau kota UMK, yaitu upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten kota. Upah minimum sektoral provinsi UMSP, yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di satu provinsi. Upah minimum sektoral kabupaten kota UMSK adalah upah minimum yang secara di wilayah kabupaten kota. Penetapan upah minimum. Semula, kebutuhan fisik minimum KFM, kebutuhan hidup minimum KHM, digantikan oleh kebutuhan hidup layak KHL. Formulasi perhitungan upah minimum UMN sama dengan UMT ditambah UMT dikali presentasi inflasi ditambah presentasi perubahan PDBT. UMN upah tahun berikutnya, UMT upah tahun berjalan, delta PDBT pertumbuhan ekonomi. Kasus upah minimum di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang tingkat upah buruhnya tergolong murah. Hal ini diakibatkan oleh sistem penentuan upah minimum berdasarkan standar KHL yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan real kehidupan. International Labour Organization ILO juga memandang Indonesia sebagai satu-satunya negara yang upahnya naik akibat demonstrasi. Kenapa upah minimum para buruh bisa sedemikian rendah? Jika dilihat kilas baliknya, negara Indonesia memang dikenal sebagai negara dengan tenaga kerja murah. Murahnya tenaga kerja Indonesia ini juga yang menjadi salah satu alasan
banyak perusahaan asing yang membuka perusahaan di Indonesia. Mengapa tenaga kerja Indonesia diberi upah murah? Hal ini berhubungan dengan teori supply and demand. Jika persediaan tenaga kerja di pasar kerja berada dalam jumlah besar, sementara permintaan tetap atau lebih rendah, maka harga tenaga kerja akan menurun. Daftar kenaikan upah di seluruh Indonesia, kita lihat di sini, daftar penerima upah minimum karyawan 2010 di seluruh Indonesia. Kita lihat UMP Aceh 1,9 juta, UMP Kalimantan Selatan 1.620.000, UMP Banten 1.600.000, UMP Kalimantan Tengah RB 1.896.000, UMP Kalimantan Barat 1.615.000, UMP Kalimantan 1.870.000, UMP Jambi 1.710.000, UMP Sulawesi Tenggara 1.652.000, UMP Sumatera Barat 1.490.000, UMP Sumatera Selatan 1.974.000, UMP Provinsi Bangka Belitung 2.100.000, UMP Papua 1.900.000, UMP Bengkulu 1.350.000, UMP NTB 1.330.000, UMP Jakarta 2.441, UMP Kepulauan Riau 1.665, UMP Riau 1.200.000, UMP Sumatera Utara 1.500.000, UMP Kalimantan Timur 1.800.000, UMP Nangro Aceh Darussalam EAD 1.750.000, UMP Sulawesi Tengah Tenggara 1.652.000, UMP Sulawesi Barat 1.655.000, UMP Sulawesi Selatan 2 juta, UMP Bali 1.621.000, UMP Maluku 1.650.000. Ini adalah daftar kenaikan. Dampak, kita lihat dampak kenaikan, dampak dari upah minimum, contoh kasus upah terlalu tinggi, 2.600 pekerja di Bogor kena PHK. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan upah minimum kabupaten tahun 2015 mencapai 2.655.000, naik dari 2.243.240 pada 2014. Tingginya upah minimum kabupaten kota UMK di Kabupaten Bogor berimbas banyaknya pengusaha yang mengalami kebangkrutan. Kondisi tersebut membuat dua pekerja di Kabupaten Bogor terkena pemutusan hubungan kerja PHK. Sudah ada 4 perusahaan, PT Harmoni Indah, PT Dianing Sari, dan PT Eroget, PT Jalon, yang menutup usahanya setelah keputusan penangguhan UMK 2015 ditolak pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan hanya satu perusahaan yang direlokasi, PT Samudra Biru, yang direlokasi oleh pemiliknya ke Wonogiri, Jawa Tengah dengan alasan untuk menekan upah yang lebih murah. Dengan demikian maka 2.600 pekerja dari 4 perusahaan tersebut terpaksa harus terkena PHK. PHK 2.500 buruh Bupati Tangerang upah minimum kabupaten tinggi. Bidang usaha yang berinvestasi di bidang padat karya seperti PT Cinglung Indonesia dalam pembuatan sepatu memang rentan terhadap kelangsungan usaha. Hal itu akibat relatif mahal upah minimum kabupaten UMK tahun 2015 sebesar 2,71 juta yang harus diterima buruh setiap bulan. Pernyataan itu terkait sejak sepekan ini sekitar 2.500 dari 13.000 buruh PT Cinglung Indonesia kena PHK
akibat perusahaan sepi pemesanan sepatu dari negara lain. Upaya yang dilakukan manajemen perusahaan melakukan PHK itu adalah dengan pengurangan buruh agar kelangsungan usaha tetap berjalan. Paket kebijakan jilid 4 menentu kenaikan upah buruh. Paket kebijakan ekonomi jilid 4 ini berfokus kepada kesejahteraan pekerja, antara lain formula upah, minimum provinsi UMP, memperluas penyaluran kredit usaha rakyat, KUR, khususnya bagi pekerja yang terkena PHK dan pemberian kredit modal kerja untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Pertama, soal kebijakan pengupahan yang adil, sederhana, dan terproyeksi. Dan kedua, kebijakan kredit usaha rakyat KUR yang lebih murah dan luas. Adapun untuk KUR, bunga KUR akan diturunkan dari 22% menjadi 12%. Seluruh baik individu ataupun perorangan akan diperluas. Definisi upah itu sendiri adalah upah bagi pekerja merupakan hak yang harus diperoleh karena nilai sumbangsinya dalam proses produksi menciptakan nilai tambah. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-11. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.